Assalamualaikum Sobat Tirai Goib, salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami hadirkan cerita horor yang menyeramkan dan menegangkan. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta tekan tombol loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru kami. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Di sebuah alun-alun di kota kecil yang terletak di Pantura, Jawa Tengah, ada warung tenda yang hanya buka saat malam menjelang. Lontong opornya harum menggoda, dan siapapun yang mencicipinya akan selalu kembali. Namun di balik kelezatan itu, ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang harus dibayar dengan nyawa. Dan di setiap malam bulan gelap, pengorbanan itu menjadi kewajiban, bukan pilihan. Didit dan Sari adalah pasangan suami istri sederhana. Setelah bertahun-tahun merantau di Jakarta tanpa keberhasilan, mereka memutuskan kembali ke kampung halaman Sari di Pantura, Jawa Tengah. Kota kecil ini terkenal dengan hiruk-pikuk pedagang kaki lima dan alun-alunnya yang selalu ramai saat malam. "Kita buka warung di alun-alun saja, Mas," ujar Sari suatu sore, suaranya dipenuhi harapan. "Aku yakin, masakan kita bisa menarik orang," ucap Sari lagi. Didit mengangguk, meski dalam hatinya ada keraguan. Mereka tidak memiliki banyak modal, hanya cukup untuk membeli tenda bekas, meja kayu sederhana, dan bahan baku lontong serta opor ayam. Tapi mereka punya tekad, dan itu lebih dari cukup bagi mereka berdua. Sebelum melanjutkan kisahnya, buat kalian yang memiliki kisah atau pengalaman mistis silahkan tulis di kolom komentar. Kami akan membuatkan kisahnya buat kalian. Warung mereka mulai buka pada awal bulan, tepat saat angin laut mulai bertiup dingin di malam hari. Tenda lusuh berwarna biru didirikan di sudut alun-alun, di bawah pohon beringin besar yang sudah berdiri ratusan tahun. Dua meja panjang dengan bangku kayu seadanya menjadi tempat duduk pelanggan. Malam pertama, mereka menunggu. Sari duduk di belakang meja, menyendok kuah opor ke dalam panci besar, sementara Didit berdiri memandangi alun-alun yang ramai. Tapi tak satu pun pelanggan mampir. "Mungkin mereka belum tahu kita buka warung lontong opor, kita harus banyak melakukan promosi," ujar Didit, mencoba menghibur dirinya sendiri. Namun, malam-malam berikutnya tidak berbeda. Lontong opor yang mereka sajikan tetap tidak laku. Setiap malam, mereka pulang membawa sisa makanan yang masih utuh. Didit mulai merasa putus asa. "Kita sudah mencoba, Sar. Mungkin tempat ini bukan untuk kita," ujar Didit di suatu malam setelah mereka berjualan selama seminggu dan selalu merugi. "Tunggu sebentar lagi, Mas. Aku yakin akan ada perubahan," jawab Sari dengan senyum getir. Tapi jauh di lubuk hatinya, Sari juga merasa khawatir. Pada malam ke-8, saat Didit dan Sari hendak menutup warung, seseorang mendekati mereka. Seorang lelaki tua dengan wajah keriput, tubuhnya kurus seperti tulang yang dilapisi kulit. Ia mengenakan kain sarung lusuh dan berjalan perlahan dengan tongkat kayu. "Warung ini sepi ya?" tanyanya dengan suara parau, hampir seperti bisikan. Didit tersenyum kecut. "Iya, Pak. Mungkin belum rezeki kami," jawab Didit. Lelaki tua itu mengamati mereka dengan matanya yang cekung dan dalam. "Rezeki bisa dicari, tapi ada cara lain untuk mempercepatnya," ujar lelaki tua itu dengan mimik serius. Didit menatap Sari dengan ragu. "Apa maksud Bapak?" tanya Didit. "Kau ingin warungmu ramai bukan?" Suara lelaki tua itu lebih lembut, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Sari berdiri. "Tentu saja," jawab Didit cepat. "Tapi kami hanya pedagang kecil, Pak," jelas Didit. Lelaki tua itu tertawa pelan. "Semua bisa diatur. Letakkan semangkuk opor di bawah pohon beringin itu setiap malam, setelah warung tutup. Jangan lihat siapa yang mengambilnya. Dalam seminggu, kau akan melihat perubahan," ujar lelaki tua itu. Didit terdiam. Ia tidak percaya tahayul, tapi rasa putus asa mulai mengalahkan akal sehatnya. "Itu saja, Pak?" tanya Didit, mulai antusias. "Itu awalnya," jawab lelaki tua itu sambil berjalan pergi, meninggalkan aroma anyir yang samar. Malam itu, Didit menyiapkan semangkuk opor seperti yang disarankan. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke bawah pohon beringin dan meletakkan mangkuk di sana. Sari hanya bisa menatap suaminya dengan cemas. "Mas, kau yakin ini bukan hal buruk?" tanya Sari dengan suara bergetar. Didit menelan ludah. "Kita coba saja, Sar. Kalau tidak ada perubahan, kita berhenti," sahut Didit. Malam itu, setelah sebulan warung mereka selalu penuh,
lelaki tua itu datang lagi. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, ada seorang perempuan berambut panjang dengan wajah tertutup rambut. Tubuhnya kurus dan pucat seperti mayat. "Kau sudah berjanji, Didit," kata lelaki tua itu sambil menyeringai. "Kini saatnya kau memberikan lebih," ujar lelaki tua itu dengan mimik mengancam. "Lebih?" tanya Didit tergagap. "Nyawa," jawab lelaki itu datar. "Mulai malam ini, kau harus mengorbankan seseorang," ujar lelaki tua itu. Didit membeku. "Tidak. Aku tidak bisa," jawab Didit dengan gelisah. Lelaki tua itu mendekat, bisikan dinginnya menusuk telinga Didit. "Jika kau tidak memberi, nyawamu atau nyawa keluargamu yang akan aku ambil," ancam lelaki tua itu dengan wajah tanpa ekspresi. Didit terdiam mematung di depan lelaki tua itu. Keringat dingin membanjiri punggungnya. Sari, yang sejak tadi menyaksikan dengan mata membelalak, mulai menangis terisak. "Mas, kita hentikan saja. Aku tidak mau seperti ini," bisiknya sambil memegang tangan Didit. Lelaki tua itu hanya tertawa kecil, suaranya seperti derit kayu lapuk. "Tidak ada jalan keluar, Didit. Kau sudah masuk, dan sekarang, kau harus terus berjalan." Jika tidak, lelaki tua itu menoleh ke arah pohon beringin di belakang mereka. Dari kegelapan, terdengar isakan pelan, seperti suara anak kecil menangis. "Mereka akan datang untukmu," ujarnya pelan tapi penuh ancaman. Didit menggigil. Napasnya tersengal-sengal. "Kami berhenti. Kami tidak mau lagi melakukan ini," teriaknya putus asa. Lelaki tua itu hanya menyeringai. "Kau boleh mencoba. Tapi mereka tidak akan pernah melepaskanmu," kata lelaki tua itu lagi. Setelah itu, lelaki tua itu lenyap, menghilang di balik bayangan malam, meninggalkan Didit dan Sari yang terduduk lemas di tanah. Keesokan harinya, Didit memutuskan untuk menghentikan semuanya. Mereka tidak lagi meletakkan semangkuk opor di bawah pohon beringin, dan Didit berjanji pada Sari bahwa mereka akan menutup warung jika perlu. Namun, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Malam itu, meskipun mereka tidak melakukan ritual, warung mereka tetap ramai. Pelanggan datang seperti biasa, duduk, dan menyantap lontong opor dengan lahap. Tapi ada yang berbeda. Sari memperhatikan seorang pelanggan, seorang pria tua dengan wajah pucat dan mata cekung, memakan lontongnya tanpa mengedip. Ia hanya terus mengunyah, seolah tidak sadar. Pelanggan lain terlihat serupa, diam, kaku, dengan tatapan kosong. "Mas, lihat mereka," bisik Sari ketakutan. Didit menelan ludah. Ia tahu ada yang salah, tapi ia mencoba menenangkan istrinya. "Mungkin mereka lelah," jawab Didit menenangkan Sari. Namun, rasa takut mereka semakin menjadi ketika tiba-tiba seorang pelanggan berdiri. Pria itu menoleh ke arah Didit, memperlihatkan wajah yang pucat dengan mata hitam legam. "Kau sudah berjanji, Didit," kata pria itu dengan suara serak, lalu perlahan berjalan keluar, meninggalkan warung. Malam itu, Didit tidak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok bayangan hitam merayap dari bawah pohon beringin, mendekatinya sambil berbisik, "Kau berjanji. Kau berjanji," suara bayangan hitam itu. Adi, karyawan yang baru bekerja selama 2 minggu, menjadi korban berikutnya. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres saat bekerja di warung. Setiap malam, ia merasa diawasi. Suara bisikan lirih sering terdengar di dekat telinganya, namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Pada malam ketiga setelah Didit berhenti melakukan ritual, Adi mengalami kejadian mengerikan. Saat ia sedang membersihkan meja, lampu tiba-tiba padam. Angin dingin bertiup, dan ia mendengar suara langkah kaki mendekat. "Pak Didit," panggilnya gemetar. Adi mengira suara langkah Didit. Tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul bayangan hitam setinggi 2 meter, melayang tanpa kaki. Bayangan itu memiliki mata merah menyala dan senyum yang menyeringai lebar. Adi berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bayangan itu mendekatinya, menembus tubuhnya, dan Adi jatuh pingsan seketika. Keesokan paginya, Didit menemukan Adi terbaring di lantai warung, tubuhnya kaku dan dingin seperti mayat. Namun, ia masih bernapas, meski matanya terbuka kosong. "Kita harus berhenti, Mas," isak Sari. "Lihat apa yang sudah terjadi pada Adi," kata Sari lagi dengan nada gusar. Didit mengangguk dengan lemas, tapi ia tahu semuanya sudah terlambat. Malam-malam berikutnya,
warung itu semakin aneh. Para pelanggan yang datang mulai melihat sosok bayangan hitam di sekeliling warung. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di bawah meja, mengintip dengan mata hitam kosong. Seorang pelanggan wanita tiba-tiba pingsan di tengah makan. Saat sadar, ia menjerit histeris, mengatakan bahwa ada tangan dingin yang memegang kakinya dari bawah meja. Didit mencoba berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi malam itu, ketika warung hampir tutup, ia mendengar suara tawa kecil dari bawah meja. Ia menunduk, dan matanya bertemu dengan sosok perempuan berambut panjang dengan wajah rusak. "Kau tidak bisa lari," didit suara sosok itu. Didit tersentak mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar permainan. Ia telah terperangkap dalam lingkaran setan yang tidak akan pernah berakhir. Didit dan Sari akhirnya menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari kutukan ini. Warung itu tetap buka, meskipun Didit tahu setiap malam adalah teror. Setiap pelanggan yang datang membawa kegelapan baru, setiap karyawan yang bekerja adalah tumbal. Mereka hanya bisa menunggu malam terakhir mereka, ketika giliran mereka tiba untuk menjadi korban berikutnya. Dan jika saat itu tiba, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menyerah. Terima kasih Sobat Tirai Goib, silahkan subscribe, like, komen dan share serta nyalakan notifikasinya. Yang sudah subscribe semoga masuk surga.